Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya David Gacidi, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen SDM Internasional, di mana saya akan menyampaikan terkait dengan strategi produk dalam negeri untuk menembus pasar internasional. Tentunya terdapat pertanyaan besar, mengapa produk Indonesia masih tertinggal? Sebetulnya potensi produk yang ada di Indonesia itu sangat besar ya. Kontribusi ekspor produk manufaktur Indonesia memang masih rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Saat ini Indonesia berada di peringkat 87 dari 132 negara dalam Global Innovation Index, yang mana menunjukkan perlunya peningkatan inovasi. Kemudian permasalahan utama produk lokal dalam menembus pasar global. Yang pertama adalah daya saing yang memang masih rendah dari mulai inovasi, desain, dan kualitas produk yang memang belum optimal untuk bersaing di pasar internasional. Kemudian kurangnya sertifikasi. Banyak produk belum memiliki sertifikasi internasional seperti ISO atau XICCP, memang akan menjadi hambatan untuk bisa masuk di pasar internasional. Kemudian terkait dengan branding yang masih lemah, tidak adanya identitas brand atau merek produk lokal yang tentunya memang kurang menonjol di citra global. Kemudian minimnya digitalisasi, pemanfaatan platform ekspor digital yang masih sangat minim, tentunya dapat membatasi jangkauan kepada pasar global. Selanjutnya, dampak pada visi Indonesia Emas di 2045. Saat ini memang Indonesia masih ketergantungan terhadap ekspor mentah. Ini tentunya akan menjadi penghambat terhadap penciptaan nilai tambah, terlebih kehilangan peluang. Gagal menembus pasar global berarti hilangnya potensi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian memang standar yang dituntut oleh pasar global sangat ketat dan memang keberlanjutan yang tinggi. Kemudian visi Indonesia Emas 2045, kondisi ini menghambat pencapaian visi Indonesia sebagai negara maju dan UMKM go global. Pilar strategi ekspor. Menurut Porter, menekankan keunggulan kompetitif melalui inovasi produk, efisiensi operasional, dan diferensiasi sebagai kunci sukses. Menurut Laul, sertifikasi kualitas dan standar internasional menjadi gerbang utama untuk mengakses pasar ekspor yang kompetitif. Menurut Kap Freire, pentingnya membangun branding global yang kuat dan strategi storytelling untuk menarik konsumen internasional. Menurut Untamed, produk berbasis budaya dan tradisi memiliki potensi besar untuk sukses di pasar global karena keunikannya. Dari penelitian ini memang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci terkait dengan strategi ekspor produk lokal. Pertama adalah faktor-faktor penyebab, yang mana mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan produk lokal sulit menembus pasar ekspor. Kemudian pengaruh kuncinya adalah menganalisis pengaruh sertifikasi, daya saing, dan branding terhadap keberhasilan ekspor. Ditambah lagi peran digital yang memang harus mengkaji peran digitalisasi dan e-commerce lintas batas dalam meningkatkan akses pasar global. Dan yang terakhir adalah strategi kolaborasinya,
merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini UMKM, dan pemerintah untuk mendukung ekspor. Selanjutnya adalah hambatan utama yang dihadapi oleh produk lokal, di mana memang kualitas produk yang harus ditingkatkan, mulai dari desain dan inovasi, kemudian sertifikasi yang memang dituntut oleh pasar global, dan kita pun harus meningkatkan branding yang memang saat ini belum maksimal atau masih lemah. Kemudian literasi digitalisasi gitu ya terhadap produk-produk lokal khususnya UMKM, dan tentunya ini akan melibatkan sinergi pemerintah dari sisi kebijakan untuk UMKM bisa go global. Pada kesempatan kali ini terkait dengan studi kasus yang eh, kita bahas adalah tantangan daya saing furnitur dari Jepara gitu ya. Tantangan yang dihadapi oleh furnitur di Jepara ini memang di lokal sendiri sangat terkenal gitu ya. Seringkali memang berfokus pada produk mentah dan setengah jadi dengan nilai tambah yang rendah. Kemudian persaingan di global sendiri, memang produk Jepara menghadapi persaingan ketat dari Vietnam dan China untuk atau terkait dengan harga yang memang lebih kompetitif dan desain yang lebih beragam. Kemudian solusinya bisa jadi perusahaan di atau furnitur di Jepara mulai berinovasi dengan desain yang lebih modern dan seperti yang tadi disampaikan terkait dengan sertifikasi, bisa mensertifikasikan Forest Stewardship Council atau FSC, yang mana hasilnya nanti bisa diharapkan dengan inovasi yang terkini, dan setelah memiliki sertifikasi FSC, furnitur Jepara dapat atau berhasil menembus pasar Eropa, menekankan pentingnya nilai tambah dan keberlanjutan. Kemudian kunci keberhasilan ekspor, di mana 80% keberhasilan ekspor tergantung dari ISO certification yang memang jadi standar gitu ya di pasar global. Sertifikasi ISO ini memang untuk mengukur standar kualitas yang diakui secara global, penting untuk kepercayaan konsumen. Kemudian 75%-nya itu dari XICCP compliance gitu ya, yang mana ini adalah sistem keamanan pangan yang krusial untuk produk makanan dan minuman yang diekspor. Kemudian ada CE marking yang menandakan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan di Uni Eropa. Ini 60% terkait dengan kunci keberhasilan ekspornya. Nah, studi kasus yang lain adalah kopi Gayo yang berhasil menembus pasar internasional berkat sertifikasi Fair Trade and Organic, yang tidak hanya meningkatkan kualitas tetapi juga menjadi alat pemasaran yang efektif. Kemudian adalah sertifikasi pemasaran, yang mana sertifikasi bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga meningkatkan alat pemasaran yang kuat, membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata pembeli internasional. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.